Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darasa yang artinya adalah mempelajari. Pada saat bulan Ramadan tiba, setelah sholat tarawih biasanya kita membaca Al-Quran tadarus untuk menambah pahala-pahala terutama di bulan suci Ramadan. Adapun ketika kita akan melaksanakan kegiatan tadarus, ada adab yang harus kita lakukan. Adab ini hukumnya bukanlah sesuatu hal yang wajib, tetapi kita harus lakukan karena itu merupakan adabnya, adab ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, kita pastikan diri kita suci. Hal ini berkaitan karena Al-Quran sendiri adalah kitab suci. Maka ketika kita akan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sebisa mungkin kita juga dalam keadaan yang suci. Maka sebelum tadarus disunahkan kita berwudu terlebih dahulu supaya kita suci. Selain suci dari hadas, hendaknya kita juga menggunakan pakaian yang suci dari najis. Kita laksanakan tadarus itu juga di tempat yang suci dari najis, suci tempatnya, suci pakaiannya, suci dirinya. Setelah itu, ketika kita tadarus juga tidak boleh membacanya terburu-buru. Tidak boleh membacanya dengan suara yang keras, dan juga tidak boleh sambil bercanda. Itu tadi adab dalam membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Adapun manfaat-manfaat dari tadarus ini sangat banyak sekali. Yang pertama, ketika kita rajin tadarus, tentu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Karena ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam, sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah Allah mengajarkan manusia tentang berbagai macam ilmunya. Di dalam Al-Quran dari mulai akhlak, dari mulai kisah-kisah umat terdahulu, dan masih banyak ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari dengan tadarus ini tadi. Apabila kita tidak mau mempelajari Al-Quran, ibarat kata kita hidup tidak memiliki petunjuk, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Apabila kita tidak mau tadarus, kita tidak mau mempelajari Al-Quran, maka kita tidak akan tahu petunjuk hidup kita. Maka dari itu dengan kita tadarus, tentu ini tadarus juga selain kita memperlancar dalam membaca kita, dalam bacaan kita, dari mulai ilmu tajwidnya sehingga dalam membaca itu lancar panjang pendeknya, tentu juga kita baca arti dan juga makna dari surat yang kita baca itu, sehingga kita tahu sumber-sumber hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran. Apabila kita mengetahui sumber-sumber hukum Islam, kita tahu bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita tahu banyak dari Al-Quran, kemudian kita amalkan, maka itulah nanti yang akan membuat kita menjadi seorang hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sedikit tentang pembahasan kita tentang tadarus Al-Quran. Semoga anak-anak sekalian, terutama bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah sedikit demi sedikit untuk membaca Al-Quran. Orang bisa membaca Al-Quran itu tidak langsung satu hari bisa, tetapi harus sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan bisa membaca Al-Quran dengan baik tentunya. Apabila kamu yang sudah bisa membaca Al-Quran tetapi tidak pernah kamu amalkan, itu juga sia-sia. Maka dari itu bagi yang belum bisa, terus belajar
membaca Al-Quran, karena ini bagi seorang muslim itu wajib, harus bisa, karena itu adalah pedoman hidupnya. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran juga dirajinkan, terus ditingkatkan bacaannya, jangan sampai bolong-bolong ya, terutama setelah sholat maghrib. Itu waktu yang bagus untuk tadarus Al-Quran. Tidak harus banyak-banyak, sedikit tetapi rutin, itu jauh lebih bagus daripada tidak sama sekali ya. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.